khususnya umat Hindu, orang tua yang ingin menyekolahkan ke Setah nih, gitu. Pasti kan ada anggapan bahwa ngalah nanti jadi mangku gitu kan, lulusan Setah jadi mangku. Gimana Pak Sutrisna ini ada seperti ini walaupun ada prodi 5 nih gitu kan. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Pada hari ini kita akan membahas yang berbeda lah gitu. Pada umumnya kita membahas tentang ajaran Hindu, kemudian membahas tentang filsafat Hindu, dan topik-topiknya sudah banyak kita bahas berkaitan dengan Hindu. Namun hari ini ya tentu saja kita akan membahas tentang Hindu, di mana bahwa PTKH, Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu itu di Indonesia kurang lebih ada 13. Namun satu-satunya dan hanya ada satu di ibu kota, yaitu Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Nah, siapa yang mau kita undang dan siapa yang mau kita ajak diskusi? Siapakah beliau? Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta, Bapak Imade Sutrisna, SAG MA. Bapak, sehat Pak? Sehat. Tambah semangat aja nih Bapak nih. Luar biasa. Emang harus, jadi kalau COVID kita jangan loyo. Yes, siap Pak. Pak Made Sutrisna, Bapak itu kalau menyampaikan kepada publik gitu Pak, kenapa kok semangatnya ini nih, Setah ini punya umat gitu, bukan punya pribadi, apalagi punya saya gitu kan. Kenapa Bapak menyampaikan seperti itu? Baik di Jatmiko dan juga para pemirsa sekalian, pertanyaannya bagus banget nih, menggelitik. Pertama, argumen saya adalah bahwa memang secara historis kita paham adanya Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta ini, itu memang mulai dari usulan ide pedande Sebali Tianyar Arimbawa, yang saat waktu beliau ngusul itu ada sebagai Dharma Adiaksa Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat. Nah, terus tokoh-tokoh di Jakarta, karena usulnya beliau adalah waktu beliau itu berceramah di Jakarta, di Jakarta itu mesti ada Sekolah Tinggi Agama Hindu. Agama Hindu. Ya, karena ini kan ibu kota dan juga kota metropolitan. Jadi oleh karena itu maka beliau bersaran sebaiknya ya umat di Jakarta atau Jabodetabek ini yang mengambil prakarsa untuk mendirikan perguruan tinggi. Nah, itulah yang terus direalisasikan oleh tokoh-tokoh umat di Jakarta, dan akhirnya pada katakanlah 1994 itu memang benar-benar bisa terwujud, dan posisinya waktu yang pertama itu adalah di Komplek Pura Rawamangun. Ya, jadi memang mulainya dari sana. Saya pikir juga ya bagus juga sih mulai dari sana, karena itu kan center dari pengembangan Hindu kita ini. Gitu. Jadi oleh karena itu maka cocok sekali sudah realisasi daripada tokoh-tokoh kita. Nah, itu secara historis ya. Tapi secara teoritis memang Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta itu kan mempersiapkan pemimpin-pemimpin Dharma, kan itu ya, dalam bidangnya, mau bidangnya apa komunikasi, mau bidangnya pendidikan, mau bidangnya Ayurveda kayak, nah itu adalah di Setah tempatnya. Jadi oleh karena itu maka itu urusan pembinaan umat. Jadi sangat berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain.
Jadi kalau pendidikan yang lain, misalnya katakanlah komputer, ya, ekonomi, manajemen dan lain sebagainya, itu urusannya adalah masing-masing individu. Nah, ini pembinaan umat. Nah, pembinaan umat itu mestinya harus dilakukan oleh umat sendiri, tentu dikoordinir oleh majelis tertinggi umat, yaitu Parisada. Nah, oleh karena itu cocok sekali usulnya beliau sebagai Dharma Adiaksa Parisada. Nah, itu dasar pikiran saya mengatakan bahwa ini setelah Dharma Nusantara harus turun ke bawah, ya, tidak menjadi iya, tidak menjadi menara gading yang jauh sekali dari kepentingan umat. Nah, tentu harus diurus juga oleh umat. Nah, kita ini kan sebagai pelaksana saja, gitu. Itu maknanya saya memberikan komentar seperti itu, sehingga semua kita bisa sense of belonging lah ya, merasa ikut memiliki bahwa SETA ini adalah lembaga penjaga garda literasi umat. Pak Mandi Sutrisna, ini kan kalau kita lihat bahwa SETA Dharma Nusantara ini, kalau lihat alumni sudah cukup banyak sekali Pak, di daerah-daerah itu sudah cukup banyak, ada sekitar 752an lebih gitu alumni kita. Nah, kemudian prodinya ini kan membuat per orang ini atau kemampuannya itu luar biasa, yaitu pada saat ini kan prodi ilmu komunikasi Hindu, baik itu segi komputer, baik perfilman, fotografi, itu kan sangat menarik. Kemudian ada pendidikan Hindu menjadi guru, pengajar, penyuluh seperti itu. Apakah mungkin ada prodi baru nih yang bisa ditawarkan atau yang bisa direncanakan bahwa ini akan menjadi lebih berkualitas seperti itu, Pak? Ya, memang di Jatmiko, jadi untuk awal kan memang pondasi diletakkan pada justru yang lebih dulu itu prodi pendidikan. Ya. Mengapa prodi pendidikan gitu ya? Yang sampai saat ini nyaris katakanlah kita sendiri kadang-kadang nggak terlalu mendalami. Ya, prodi pendidikan sangat esensial menurut saya ya. Jadi karena apa? Karena masing-masing individu pada hakikatnya adalah pendidik. Benar nggak? Benar. Sekarang gini contohnya, oke lah, nggak usah baru masuk prodi pendidikan harus jadi guru, harus jadi tukang kursus dan lain sebagainya. Tidak. Jadi kepentingan untuk pendidikan itu adalah esensial pada masing-masing diri kita ini. Ya, kita ini adalah pendidik-pendidik, paling tidak mendidik diri kita, tuh kan? Ya, atau paling tidak kalau punya anak, mendidik anak kita, gitu. Jadi tidak bisa kita sepenuhnya menyerahkan kepada lembaga, gitu. Jadi oleh karena itu maka setiap orang harus mengenal teori-teori pendidikan, gitu. Jadi bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri. Jadi tidak harus menjadi pegawai negeri ya gitu kan, enggak dong. Ya kan kalau jadi pegawai negeri kan lumayan gitu, jadi wibawanya. Nah iya, kalau mau menghayati sih iya ya. Kalau jadi pegawai negeri terus malas juga nggak enak lah. Masalahnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya yang kemudian yang kedua ya, kan ada prodi dulu itu namanya penerangan. Sekarang teman-teman berkomitmen kita ilmu komunikasi saja Pak. Ya benar juga, karena komunikasi menjadi esensi juga dalam kehidupan kita. Nah kalau kita berkomunikasi saja tidak bisa, Anda repot hidupnya, mau apa lagi gitu ya. Nah sekarang kan ada komunikasi Hindu. Nah terus pertanyaannya, kenapa harus komunikasi Hindu? Nah, berarti ada nilai-nilai yang kita tawarkan. Apa nilai apa nih Pak? Nah, salah satu yang paling menonjol nilainya adalah etika yang diajarkan oleh Niti Sastra. Ya, di dalam Niti Sastra ada disebutkan bahwa berkomunikasi ada beberapa efeknya. Pertama, berkomunikasi bisa punya teman, bisa punya saudara, ya, tapi bisa juga punya musuh. Kalau komunikasinya salah. Nah ya kalau udah kan gitu ya. Atau bahkan yang paling celaka bisa mati karena
Karena komunikasi. benar. Jadi kita jangan salah ngomong. Nggih. Itu artinya. Nggih. Jadi pakai etika. Nah, itulah yang esensial diajarkan dalam komunikasi Hindu. Luar biasa. Iya. Moga-moga ya kita paham lah semua gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dalam menambah prodi? Ya, memang akhir-akhir ini kita di Setah itu membahas di Senat, berkomunikasi dengan yayasan, itu memang ada ide dan malah kita sudah mengirimkan surat kepada Pak Dirjen. Ya, dulu Pak Dirjen Trihandoko Seto sangat terbuka dan sudah menginstruksikan kita untuk membuat proposal. Ya, tapi kita sekarang sedang katakanlah penyelesaian proposal itu. Itu memang tugas yang tidak mudah bagi kita, walaupun itu tidak mustahil adanya. Jadi kita akan mengusulkan 3 prodi lagi. Ya. Apa saja itu, Pak? Yang pertama prodi wirausaha Hindu. Wirausaha. Ya, karena akar-akarnya kan dari arta sastra. Jadi wirausaha Hindu. Yang kedua, kita tadiannya membahas akan mengusulkan prodi yoga kesehatan. Nah, menarik. Ya, jadi bagaimana sih yoga itu ujung-ujungnya nanti menjadi sehat kita gitu. Jadi itu yang kita akan usulkan. Nah, yang ketiga adalah kita mengusulkan prodi yang rada bisa mengembangkan budaya kita, yaitu pendidikan seni, budaya, keagamaan. Jadi seni budaya keagamaan itu harusnya menjadi hal yang esensial juga dalam mendidik. Itu kita kan memakai media pendidikan. Benar. Nah, jadi seperti misalnya kalau kita punya media wayang gitu, katakan begitu ya. Wayang ya tontonan, tapi itu pendidikan. Pesan yang dibawa. Pesan yang dibawa itu indirect learning. Jadi itu adalah pendidikan secara tidak langsung gitu. Banyak yang lain lagi, seni-seni yang menjadi media pendidikan umat kita. Nah, itulah yang mendorong kita untuk bergerak ke arah pengembangan prodi itu. Jadi demikian di Jatmiko yang bisa saya berikan informasi. Mudah-mudahan umat juga bisa mendukung seluruh ide-ide ini. Nah, Pak Madistris, dari kelima prodi itu yang akan ada di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta, tentu saja di kalangan masyarakat, khususnya umat Hindu, orang tua yang ingin menyekolahkan ke Setah nih, gitu. Pasti kan ada anggapan bahwa ngalah nanti jadi mangku gitu kan, lulusan Setah jadi mangku. Gimana Pak stresnya nih ada seperti ini, walaupun ada prodi 5 nih gitu kan. Bagaimana Pak? Ya, saya pikir begini di Jatmiko. Jadi statement yang tadi itu ya seloroh guyon saja. Jangan diambil serius ya. Bahwa banyak orang Setah itu jadi mangku. Ya benar juga. Jadi pemangku, pinandita. Iya benar. Tapi kan Pinandita nggak jelek juga kan? Masa Pinandita jelek? Benar. Orang tukang mengajar, tukang menuntun, tukang mengingatkan kita, ya nggak jelek lah gitu ya. Artinya ya it's okay. Kalaupun nanti setelah tamat kita mau jadi Pinandita, ya it's okay. Itu kebetulan juga catur asrama kita memberikan ya, jadi Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha. Di situ tuh mulai sudah ke sana. Apalagi bhiksukanya gitu. Enggak apa-apa, nggak ada soal gitu. Cuman memang tidak seluruh tamatan kita itu memang orientasinya kepada pemangku atau Pinandita. Ya sekarang kan banyak juga tamatan kita jadi YouTuber, bayangin aja. Nanti kita bisa terkecoh, kameramen gitu kan ya, ini. Ada apa lagi Pak yang alumni yang mungkin di Kementerian Agama? Ya yang sudah ada presenter gitu ya, pegawai bank malah ada. Ada. Bayangin aja pegawai bank gitu. Saya tadiannya question marks tuh. Ya tanya-tanya besar. Kenapa sih gitu? Oh, yang dicari itu basic kepribadiannya. Gitu, Mbak Jatmiko. Jadi basic kepribadian itu memegang peranan penting di dalam pekerjaan. Ya, kalau orang di bank gitu ya, ditugaskan menjadi tukang tagih gitu ya. Kalau basic
kepribadiannya nggak jelas, susah juga. Itu dia. Udah susah tambah susah. Ya, nyusahin orang. Iya. Siap. Gitu. Jadi bukan Pak. Benar-benar itu terjadi, bukan tidak gitu loh. Jadi dan banyak profesi yang lain lagi pegawai asuransi, bayangin aja. mana kebayang coba. Itu yang di luar dari dugaan, dianggapnya bahwa seperti itu, ya buktinya iya. Ada juga yang jadi katakanlah sukses untuk mengelola peternak ikan. Bayangin tuh, lele, gurami, dari nelorkan, menetaskan, sudah memelihara terus menjual dan lain sebagainya. Bentuk pengalaman yang didapat di Setah. Jadi karena memang ada mata kuliah wirausaha. Benar-benar. Memang kita berikan itu semua, ya, dan juga ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang lain tentunya. Jadi itu di Jat Miko yang... Nah, nggih Pak, sejak tahun 1994 niki kan luar biasa perjalanan dari Setah. Tentu saja bentuk dari perkembangan zaman ini kan pergelutannya luar biasa di luar. Untuk alumninya, kemudian untuk dosennya juga yang ya bisa dikatakan sepuh dosennya nggih Pak. Nah, bagaimana Setah ini bisa update dalam perkembangan digital saat ini gitu Pak? Bagaimana Pak? Jadi gini, di Jat Miko kita punya dosen tetap itu 18. Dosen tidak tetap 11. Umumnya dosen tidak tetap ya artinya beliau-beliau yang kita perlukan keahliannya. Ya, sepuh kata Pak Jat Miko tadi. Dosen tetap saya yang 18 itu kemungkinan sekitar 6 lah yang ya sudah sepuh lah gitu ya, yang akan menjadi dosen tidak tetap juga nanti akhirnya. Nah sekarang yang lain yang 12 itu ya muda-muda gitu. Nah kita membaginya, strategi kita adalah yang sepuh-sepuh itu kita berikan pendalaman untuk teorinya, gitu ya. Teorinya biar bisa memberikan pendalaman kepada mahasiswa. Yang muda-muda inilah yang ke teknisnya. Ya digital, ya usaha apa gitu, bisa saja menjadi pengusaha, membuka kursus gitu misalnya. Bisa saja membuka lembaga yang bisa melayani pendidikan para milenial yang sudah berkarir, kedua-duanya di rumahnya kosong. Nah itu kita porsinya. Silahkan aja bekerja, gitu loh. Jadi kan sama-sama bekerja. Silahkan anak bekerja, cari income yang sebanyak-banyaknya. Ada yang mengajar anaknya. Tuh, santai aja hidup ini. Ya, gitu. udah kita siapkan solusinya. Gitu. Biasa. Jadi umat nggak usah terlalu pusing. Jadi tentu saya perhatikan memang harus ada regenerasi terus supaya tidak semuanya sepuh, sehingga untuk perkembangan digital bisa kagok kita. Nah, pemirsa Hindu Channel, tentu saja diskusi kita pada hari ini membuat kita terbuka bahwa ngono atau Setah, seperti itu tak Setah. Saya kira malah yang saya kira aja gitu. Nah, kemudian pesan dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta untuk adik-adik ataupun untuk Bapak Ibu umat sedharma yang ingin menguliahkan anak-anaknya, menguliahkan saudaranya, ponakan dan lain sebagainya, bisa disampaikan oleh Pak Made Sutrisno. Terima kasih di Jat Miko. Jadi kepada para pemirsa tentunya, adik-adik kita, remaja-remaja kita, para orang tua, marilah kita sekarang ini mengatasi kesulitan-kesulitan yang bakal kita tempuh di zaman milenium ini, ya, di zaman disrupt itu ya artinya di zaman yang berubah nggak karuan ini. Itu kita rada berhati-hati sedikit. Jadi
it's okay kita menyekolahkan anak-anak kita untuk mencari keterampilan yang kekinian dan lain sebagainya, tapi jangan lupa juga mendalami prinsip-prinsip atau nilai-nilai keagamaan kita. Sebab dengan begitu maka anak-anak kita akan memiliki basis kepribadian seperti yang saya sebut tadi. Jadi tidak cukup orang itu terampil prakteknya ya, tetapi juga harus punya kepribadian yang bisa mengendalikan keahlian-keahlian itu ke dalam tracknya, di dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu maka jangan lupa kalau punya problem untuk katakanlah belajar agama, silahkan komunikasi dengan Setara Dharma Nusantara. Ya, menyekolahkan di sini, dan juga adik-adik yang sudah tamat kita juga himbau untuk melanjutkan gitu. Jadi mungkin kita akan tetap kerjasama dengan UNHI, UHN atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk katakanlah bersama-sama membangun peradaban Dharma. Jadi itu yang penting ya, tugas hidup kita adalah membangun peradaban Dharma ini. Itu karena itu menjadi tiang penopang dari kehidupan ini. Kapan Dharma ini akan goncang di dunia ini, maka kita akan terjerumus semuanya. Jadi oleh karena itu mohon sangat sadari ya, perkembangan di dunia modern is okay, tapi modern itu jangan sampai membawa kita kepada kesengsaraan. Ya, artinya ya seperti sekarang misalnya perkembangannya bagus, tapi jangan membuat orang malas, jangan membuat orang terlalu fokus di sana dan lain sebagainya, lupa dengan yang lain dan sebagainya. Itu barangkali himbauan saya. Mudah-mudahan perjumpaan ini ada maknanya untuk kita semua. Kita dengan sangat terbuka akan berkomunikasi apapun adanya dengan umat-umat kita, karena ini adalah milik umat. Terima kasih Pak Sutresna. Terima kasih masih banyak. Bisa berbincang bersama dengan Pak Sutresna yang sibuknya luar biasa. Nggih, pemirsa Hindu Channel, itulah perbincangan kita, diskusi kita bersama dengan Ketua Setara Dharma Nusantara Jakarta. Apapun itu yang kita diskusikan adalah bentuk kita untuk menginformasikan, bentuk Hindu Channel untuk menginformasikan kepada pemirsa Hindu Channel dan umat-umat yang ada di pelosok. Jangan lupa selalu dukung Hindu Channel, dan jangan lupa pula untuk sekolah di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Kami tutup bersama dengan Ketua Setara Dharma Nusantara Jakarta dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta atau yang biasa disebut dengan STA DNJ adalah kampus Hindu yang berada di ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, selain sebagai kota yang menjadi pusat pemerintahan, Jakarta juga sebagai pusat pengembangan pendidikan berbasis teknologi. Ternyata, berdirinya Setara Dharma Nusantara Jakarta berangkat dari ide serta pemikiran tentang pentingnya pendidikan agama Hindu. Dan ide ini disambut hangat oleh para cendekiawan Hindu Indonesia yang kemudian berdirilah Yayasan Dharma Nusantara yang bergerak di bidang pendidikan sejak tahun 1994 hingga sekarang. Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta memiliki 2 lokasi kampus di wilayah Jakarta Timur, yaitu Rawamangun dan Jatiwaringin. Selanjutnya, STA DNJ memiliki 2 program studi. Yang pertama, Prodi Pendidikan Agama Hindu dengan akreditasi baik. Prodi Pendidikan bertujuan menjadikan mahasiswa mampu mengelola pembelajaran secara kreatif, inspiratif, inovatif, memotivasi. Lulusan Prodi Pendidikan diharapkan mampu menjadi ilmuwan serta tenaga akademik dalam bidang pendidikan agama Hindu yang profesional. Terlebih pemerintah saat ini mewajibkan setiap sekolah, baik itu sekolah negeri dan swasta, untuk memiliki guru agama. Bukankah menjadi peluang besar untuk lulusan Setara Dharma Nusantara Jakarta? Kedua, Prodi Ilmu Komunikasi Agama Hindu dengan akreditasi sangat baik.
Prodi Komunikasi Agama Hindu yang memiliki tujuan menjadikan mahasiswa memiliki kemampuan pengetahuan teoritis dan kemampuan praktis dalam komunikasi yang bersifat khusus, seperti produksi media, elektronik atau desain iklan. Kemudian, kemampuan pengetahuan manajerial dalam melakukan inovasi kewirausahaan di bidang komunikasi digital media, desain, animasi, fotografi, dan videografi. Adapun beasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta, yaitu beasiswa tidak mampu dan beasiswa berprestasi, beasiswa kualifikasi guru, dan beasiswa bidik misi. Kemudian, bagaimana dengan profil lulusan STA Dharma Nusantara Jakarta? Beberapa lulusan STA Dharma Nusantara Jakarta sekarang berhasil menduduki posisi strategis, baik di lingkungan militer yaitu menjadi perwira TNI Angkatan Udara, berpangkat kapten, perwira Angkatan Laut dengan pangkat mayor, Polri berpangkat Ibtu, serta di lingkungan pendidikan seperti menjadi guru, kemudian pelaku usaha di industri kreatif, di lingkungan birokrasi seperti ASN, di lingkungan Dijen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, hingga menjadi staf administrasi di lingkungan DPR RI. Dengan adanya perbedaan suku, tradisi, dan budaya, menjadikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta sebagai titik temu para generasi umat Hindu Nusantara yang berpendidikan dalam menjaga sumber daya manusia, bangsa, dan negara Indonesia. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Dan kami tunggu di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta.